Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli arsalahu basira wa nadira wa da'iyan ilallah bi idni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ihwatu iman rahimakumullah, salah satu pengertian ulama tentang takwa, bahwa ulama menguraikan tentang takwa itu berdasarkan huruf. Yang pertama ada huruf ta, qaf, waw, dan iya. Ta merupakan yaitu kepanjangan daripada tawadu, artinya rendah hati. Kita sebagai manusia, bagaimana rendah hati kita kepada Allah, terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan. Yang kedua ada pengertian qaf. Qaf kepanjangan daripada qanaah. Qanaah artinya merasa cukup terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut qanaah. Dan yang ketiga ada huruf waw. Waw kepanjangan daripada waro. Waro itu yaitu teliti dan waspada di dalam menjalankan agama. Mana yang dikatakan hak, mana yang dikatakan batal, mana baik dan mana yang buruk, halal dan haramnya. Orang yang takwa akan memiliki yang dikatakan sifat waro. Dan yang terakhir yaitu ada sifat huruf iya. Ia kepanjangan daripada yakin. Ihwatu iman rahimakumullah, yang saya coba akan uraikan pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu tentang keyakinan. Ihwatu iman rahimakumullah, paling sedikit ada 4 keyakinan yang harus kita tumbuhkan. Yang pertama, keyakinan akan adanya akhirat. Ihwatu iman rahimakumullah, ini yang dikatakan keadaan akhirat, alam akhirat itu pasti dan mutlak menurut Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita istilahnya sebagai orang yang beriman dituntut untuk meyakini wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhir mereka meyakini. Barang siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, bagi mereka akan diberikan siksa yang sangat menghinakan. Yang kedua, adanya keyakinan bahwa kita semua itu akan mati. Saya yang berbicara di depan ihwatu iman rahimakumullah ini sebagai camat, calon mati. Yang mendengarkan semua kita pun sama sebagai pasimatupang. Artinya pagi, siang, malam tunggu panggilan dari waskat pengawasan malaikat. Tidak ada orang yang kuat, tidak ada orang yang jago, tidak ada orang yang mampu ketika datang yang dikatakan sakaratul maut. Ini keyakinan kita bahwa kita akan mati. Kita lihat di dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat ada ajalnya. Wa idza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kepada mereka, la yastahiruna sa'ah, tidak bisa diakhirkan walaupun hanya 1 detik. Wa la yastaqdimun, apalagi dipajukan. Karena masalah ajal merupakan perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebelum dilahirkan ke alam dunia, ketika diberikan ruh, sudah ditentukan itu masalah ajalnya. Kita harus yakin bahwa kita akan mati. Apa yang akan dibawa setelah kita mati nanti? Ihwatu iman rahimakumullah, yang ketiga, ada keyakinan, yaitu keyakinan kita akan adanya setan. Ini sudah jelas bahwa setan ini dikatakan inna syaiton. Sesungguhnya setan itu aduwwum mubin, merupakan musuh yang nyata. Bahwa setan ini merupakan musuh manusia yang nyata. Sifat setan yang pertama takabur, dia sombong. Kemudian dia
sombong atau egois. Kemudian dia menolak, tidak mau percaya kepada Allah. Kemudian sifat setan itu suka memecah belah umat, perpecahan di kalangan umat. Itu merupakan suatu perbuatan setan. Dan setan itu menanamkan masalah bakhil, kikir. Kemudian setan itu bersifat isinya pemboros. Ini banyak lagi sifat-sifat setan yang harus kita lawan, yang harus kita perangi. Kalau kita bisa melawan ajakan setan, nafsu setan, insya Allah kita akan bisa memposisikan di dalam hidup dan kehidupan ini. Dan yang terakhir, yaitu keyakinan kita akan adanya dunia ini. Dunia merupakan prakualifikasi untuk menentukan tempat kita nanti di akhirat. Dikatakan ad-dunya la'ibun walahwun. Dunia ini merupakan tempat senda gurau dan permainan. Ad-dunya ila mata'ul gurur. Dunia itu merupakan suatu tipuan belaka. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini merupakan sawahnya akhirat. Mari kita kembali kepada diri kita, bahwa dunia ini merupakan prakualifikasi untuk menentukan tempat kita di akhirat. Apakah akan ditanami dengan keimanan? Apakah akan ditanami dengan kafir kepada Allah atau munafik kepada Allah? Ketika dunia ini diisi dengan keimanan, orang yang beriman hidup di dunia untuk persiapan bekal akhirat. Ketika misalkan orang mengisi dunia ini dengan kafir, ingkar kepada Allah, orang yang kafir kehidupannya, kesenangannya, poya-poyanya hanya di dunia. Ketika orang mengisi dunia ini dengan kemunafikan, orang munafik sebagai hiasan untuk dilihat oleh orang lain. Dia punya jabatan, inginnya disanjung orang lain. Dia punya harta, inginnya dipuji oleh orang lain. Dia punya ilmu untuk istilahnya pamer kepada orang lain. Inilah yang dikatakan orang-orang munafik. Oleh sebab itu, ihwatu iman rahimakumullah tadi, yaitu dengan adanya yaitu masalah yakin, kita harus menumbuhkan yaitu 4 keyakinan. Pertama, sekali lagi itu keyakinan akan adanya akhirat. Yang kedua, keyakinan kita semua akan mati. Dan yang ketiga, yaitu masalah keyakinan bahwa kita punya musuh yaitu setan. Dan yang keempat, keyakinan dunia ini merupakan prakualifikasi untuk menentukan tempat kita di akhirat. Diisi dengan iman, dengan kafir kepada Allah, dengan munafik kepada Allah, tergantung kepada kita sebagai penanam, tergantung kepada kita sebagai penggarap. Tapi mudah-mudahan kita di dunia ini mengisi dengan keimanan, dan mudah-mudahan iman kita tetap dikokohkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap kita istiqomah terhadap dinullah, terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat, berfaedah, sehingga kita dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan dan kehidupannya. Sekali lagi, Islam bukan hanya sekedar pernyataan, harus jadi kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari. Islam bukan hanya pengakuan, tapi harus jadi kelakuan di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita sekalian. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.